Halo teman-teman, jumpa lagi di Lintas Fangalui. Kembali lagi kita bahas mengenai ojek online, yaitu kebanggaan kita, Maxim. Tiba-tiba akun kita mendapatkan satu pelanggaran PTO, tetapi tidak tahu kapan terjadi penolakan tugas otomatis itu. Jadi muncul dengan tiba-tiba tanpa ada pelanggaran. Di video sebelumnya kita pernah ngebahas mengenai kronologinya ya. Jadi teman-teman yang belum nonton kronologinya, silakan lihat di notifikasi yang muncul di atas video ini. Dan juga ada di deskripsi. Ada dua cara yang teman-temannya. Kita bisa menggunakan feedback. Jadi di feedback itu nanti kalian akan ceritakan kronologinya. Sampaikan keluhan kalian bahwa kalian mendapatkan PTO tetapi tidak mendapatkan notifikasi. Dan kalau kalian malas untuk menulis di feedback, bisa datang ke kantor Maxim terdekat di kota kalian. Penasaran dengan PTO yang muncul dengan tiba-tiba, saya memilih untuk datang langsung ke kantor. Jadi lebih leluasan saya nanya, kenapa PTO tanpa ada notifikasi? Kok tiba-tiba muncul tanpa ada penolakan tugas otomatis? Lalu kami datang ke kantor menyampaikan keluhan bahwa akun ini kena pelanggaran PTO, tetapi tidak menolak tugas otomatis. Dan juga tidak ada notifikasi yang muncul tentang pelanggaran tugas otomatis itu. Nah, setelah saya datang ke kantor, apakah keluhan itu bisa diatasi oleh Maxim? Setelah dia ngecek, katanya tidak ada masalah di akun ini. Nah, ini problemanya. Kok tiba-tiba ada satu PTO tetapi tidak ada masalah? Ini kata adminnya. Lah kalau nggak ada masalah, kok ini muncul ada satu? Ini barusan beberapa hari yang lalu. Nah, kemudian dia coba ngecek dan dia bilang ini akhir-akhir ini, selama beberapa bulan ini, akunnya Mas itu tidak terdapat pelanggaran apapun. Nah, kok aneh? Si admin ini mencoba mencari-cari ini permasalahannya ada di mana. Dan ternyata teman-teman, si admin ini menemukan permasalahan yang muncul di akun yang mengalami PTO tadi. Selama beberapa bulan terakhir, ya, bukan hanya beberapa bulan teman-teman, sampai setahun terakhir, akun ini belum pernah mengalami pelanggaran apapun. Setelah dicek sama adminnya, beberapa hari yang lalu, sistem Maxim itu sempat error. Nah, disitulah Mas itu kena PTO itu, di saat aplikasi Maxim itu error. Tetapi dia juga menyampaikan, ini sistem ini dampaknya waktu itu tidak dirasakan oleh semua driver. Jadi secara acak, ini katanya dia, jadi tidak merata, karena errornya itu katanya hanya sebentar. Saat error itu, tidak semua driver kena dampaknya. Dan yang kena dampaknya termasuk Masnya. Saya bertanya teman-teman, apakah di saat sistem Maxim itu error, lalu bersamaan juga orderan masuk di akun yang bermasalah ini? Atau setelah itu? Terjadi kapan? Di bulan apa? Di tanggal berapa? Dan di order yang mana? Nah, admin ini menyampaikan gini teman-teman. Ini pernah menolak tugas otomatis, tetapi di bulan-bulan yang lalu. Sudah lama, teman-teman. Dan bahkan setahun yang lalu. Ini yang pertanyaan besar, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mengalami hal ini, di sini kita sudah tahu penyebabnya, teman-teman. Nah, dia menjelaskan, teman-teman, bahwa ini memang kemarin itu kan terjadi error. Ya, sistem Maxim itu error sehingga PTO yang lama itu akan muncul kembali. Nah, setelah itu saya minta solusi teman-teman dari si admin ini. Ini kan pelanggaran yang sudah lewat dan sudah terselesaikan. Bisa nggak dihilangkan di akun saya? Ini kan bukan pelanggaran yang baru. Jadi ini pelanggaran 1 tahun yang lalu, 2024. Sedangkan sekarang itu adalah 2025. Dari sistem Maximnya sendiri yang mengalami error, bukan karena kesalahan atau kelalaian dari si yang punya akun ini atau si driver ini. Si admin ini mengatakan ini tidak ada masalah kok dengan ini, dia hanya muncul aja, nanti lama-lama juga hilang. Saya bertanya lagi teman-teman, karena ini kita tahu bahwa PTO itu sangat berpengaruh dengan pembagian orderan. Kita kan tahu kalau kita mendapatkan satu PTO atau satu pelanggaran dalam pembagian orderan, tentunya kita selalu dibelakangi teman-teman, selalu terbelakang gitu loh. Ya, mungkin teman-teman pernah merasakan ini ya, ketika kalian kena PTO, sehingga pengaruhnya itu sangat-sangat signifikan teman-teman. Ya, PTO ini ya dihilangkan karena ini kan memang bukan pelanggaran yang baru.
ini kan pelanggaran di tahun 2024, tapi toh dia muncul di tahun 2025. Nah, harusnya pelanggaran itu kan sudah selesai, sehingga di tahun 2025 ini dia tidak akan muncul lagi. Si admin ini menyampaikan, tidak apa-apa kok mas, ini akun tidak ada masalah, masih bisa dapat orderan, ya, kerja seperti biasa, nanti PTO ini akan hilang dengan sendirinya. Akhirnya kami menyimpulkan tidak ada solusi, bahwa ini bisa dihilangkan. Mau nggak mau ya kita coba ikuti sesuai dengan kata adminnya tadi, bahwa akun ini tidak ada masalah, kerja seperti biasa, dan tetap dapat orderan. Oke teman-teman, setelah dari situ kita pulang. Lalu kita mencoba melakukan pengetesan teman-teman terhadap akun itu. Kita tes beberapa hari apakah si akun ini benar nggak yang dikatakan oleh admin ini tidak ada pengaruh, tidak ada masalah, dan kerja seperti biasa, dapat orderan seperti biasa, ya. Karena yang perlu kita garis bawahi bahwa akun ini tadinya dia termasuk akun yang gacor. Sebelumnya teman-teman, si akun ini memang dia itu salah satu akun yang gacor dan sudah lama tidak pernah dapat pelanggaran karena dia benar-benar menjaga akunnya ini supaya tidak terjadi pelanggaran. Akhirnya kita coba sehari masih sepi teman-teman, cuma dapat 1, hari kedua dapat 2, hari ketiga kembali lagi 2, dan sampai seminggu teman-teman paling banyak ya dia dapat orderan hanya 3 per hari, ya 3 itu maksimal teman-teman selama seminggu. Nah, dalam masa seminggu itu mungkin kami berpikir ya mungkin saat ini, mungkin dalam minggu ini orderan mungkin lagi sepi, kita coba lagi di minggu yang kedua teman-teman. Kita coba ke minggu yang kedua, sama saja teman-teman, 1, kadang dapat 2 per hari, kadang dapat 3, kembali lagi 1. Nah, setelah 3 minggu kita melakukan pengetesan teman-teman terhadap akun ini, ternyata pengaruhnya sangat signifikan. Memang PTO ini sama dengan PTO yang terbaru, ya. Walaupun dia itu PTO yang setahun yang lalu, tetapi kalau sistem Maxim memunculkan di tahun 2025, sama dengan yang baru muncul teman-teman. Setelah saya melakukan pengetesan dari minggu pertama sampai dengan minggu yang ketiga, jadi ada 3 minggu teman-teman kita melakukan pengecekan. Saya mengecek selama 3 minggu ya, 3 minggu. Dari hari pertama sampai dengan hari ke-7 ya, paling banyak dia dapat hanya 3. Ya, itu hanya 3. Kadang 1, kebanyakan 2 ya. Oke, kita masuk ke minggu yang kedua. Kita coba lagi teman-teman. Karena saya menganggap bahwa mungkin minggu yang pertama itu orderan mungkin sedang sepi. Oke, tidak jadi masalah. Kita coba lagi ke minggu yang kedua. Kita coba lagi teman-teman. Dan ternyata sama saja. Kadang dapat 2, kadang dapat 1, dapat 3, dapat lagi 1, kembali lagi kadang ya 4 kalau lagi rame gitu. Oke, selama 2 minggu kami melakukan pengecekan, ya, pengecekan ngetes akun ini, ternyata sama aja teman-teman. Kami tambahkan waktu sampai 3 minggu teman-teman. Di minggu yang ketiga tetap sama teman-teman, dapat 2, dapat 1, dapat 3, dapat 4, dan terakhir itu paling banyak dia dapat kalau 6, ada 6 trip. Itu sudah paling banyak selama 3 minggu. Ya, padahal akun ini sebenarnya merupakan salah satu akun yang gacor. Ya, sebelumnya yang perlu kita catat lagi teman-teman, akun ini ya selama setahun belakangan ini teman-teman, dia belum pernah melakukan pelanggaran dan tidak ada pelanggaran di akunnya. Tetapi dengan sistem ya yang katanya error dan itu secara acak, ya itu secara acak dan tidak merata semua driver, random ya, random. Ini hanya pendapat saya sendiri ya. Mungkin dipilih-pilih akun yang belum pernah akhir-akhir ini mendapatkan pelanggaran, dan sudah tentu akun yang jarang mendapatkan pelanggaran itu dan performanya bagus, ya sudah tentu dia itu mendapatkan orderan yang lumayan teman-teman. Ketika kita itu menjaga akun, tetapi kalau dari sistem itu tahu, ya saya kurang tahu ya mungkin tanda kutip gitu ya, sistem ini bisa ngebaca, oh ini belum pernah
dapat pelanggaran selama beberapa bulan bahkan setahun. Dia gacor terus karena berdasarkan hasil yang saya tes, yang saya lakukan eksperimen terhadap akun yang mendapatkan PTO Goib ini. Kalau bisa sih sistemnya dibenerin ya. Kalau misalnya sistem itu error dan muncul misalnya PTO yang beberapa bulan yang lalu, bahkan setahun yang lalu belakangan, kalau bisa jangan dimunculkan di tahun berikutnya. Kenapa? Karena PTO ini sangat pengaruh dengan pembagian orderan. Si driver yang mendapatkan PTO Goib itu susah dia mendapatkan orderan. Ya mudah-mudahan dari pihak Maxim itu bisa memperhatikan lah, karena banyak sekali ya kami-kami ini yang kerjanya setiap hari hanya ngojek. Mudah-mudahan driver Maxim ini bisa mendapatkan orderan yang lebih banyak, karena di belakang mereka itu bukan hanya driver itu sendiri, tetapi ada ya keluarga di belakangnya, ada anaknya yang menjadi tanggung jawabnya ya. Kalau semisalnya pelanggaran itu atau PTO itu baru terjadi atau kelalaian dari si driver itu, oke, tidak jadi masalah teman-teman. Itu adalah memang kelalaian dari si driver itu karena dia tidak ada respon di saat diberikan orderan. Jadi itu menurut saya pribadi itu wajar. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya share. Mudah-mudahan Maxim ini akan semakin maju. Gimana? Gacor? Berangkat!